perkenalkan, nama saya Jennifer Isidus Reza Silva dengan NIM 1420120014R. Saya adalah salah satu mahasiswa STIKIS Nusantara Kupang. Dengan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep stres dan adaptasi. Stres. Setiap orang mengalami stres dari waktu ke waktu, dan umumnya seseorang dapat menghadapi stres jangka pendek atau mengadaptasi stres jangka panjang sampai stres itu berlalu. Apa itu stres? Stres adalah segala situasi di mana tuntutan non-spesifik mengharuskan seseorang individu untuk beresponsal atau melakukan tindakan. Ada dua persepsi atau pengalaman individu terhadap perubahan besar menimbulkan stres. Stimulasi yang mengawali atau mencetuskan perubahan disebut stresor. Stresor dapat dikelompokkan menjadi dua: stresor internal dan eksternal. Faktor yang mempengaruhi respons terhadap stresor. Yang pertama, respons terhadap segala bentuk stresor bergantung pada fungsi fisiologis, kepribadian, dan karakteristik perilaku. Seperti juga halnya sifat dari stresor mencakup faktor-faktor SBB. 1. Intensitas. 2. Cakupan. 3. Durasi. 4. Jumlah dan sifat stresor. Stresor internal berasal dari dalam diri seseorang, demam, kondisi seperti kehamilan atau menopause, atau suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah. Stresor eksternal berasal dari luar diri seseorang, perubahan dalam suhu lingkungan, perubahan dalam peran keluarga atau sosial, atau tekanan dari pasangan. Jenis-jenis stres. Stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologis, stres fisiologis, stres proses tumbuh kembang, stres psikologis atau emosional. Pengalaman stres dapat bersumber dari lingkungan, diri, dan tubuh pikiran. Respons psikologis terhadap stres. Yang pertama, kecemasan. Respons yang paling umum merupakan tanda bahaya yang menyatakan diri dengan suatu penghayatan yang khas, yang sukar digambarkan adalah emosi yang tidak menyenangkan, istilah khawatir, tegang, prihatin, takut, fisik jantung berdebar, keluar keringat dingin, mulut kering, tekanan darah tinggi, dan susah tidur. Yang kedua, kemarahan dan agresi adalah perasaan jengkel sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman. Merupakan reaksi umum lain terhadap situasi stres yang mungkin dapat menyebabkan agresi. Agresi ialah kemarahan yang meluap-luap dan orang melakukan serangan secara kasar dengan jalan yang tidak wajar. Kadang-kadang disertai perilaku kegilaan, tidak sadis, dan usaha pembunuh orang. Yang ketiga, depresi keadaan yang ditandai
dengan hilangnya gairah dan semangat, terkadang disertai rasa sedih. Respon fisiologi terhadap stres. Menurut Hans Selye, di tahun 1946 sampai 1976 telah melakukan riset terhadap 2 respon fisiologis tubuh terhadap stres. Yang pertama, local adaptation syndrome. Tubuh menghasilkan banyak respons setempat terhadap stres. Respon setempat ini termasuk pembekuan darah dan penyembuhan luka, akomodasi mata terhadap cahaya, dan lain-lainnya. Responnya berjangka pendek. Karakteristik dari LAS. Yang pertama, respon yang terjadi hanya setempat dan tidak melibatkan semua sistem. Yang kedua, respon bersifat adaptif, diperlukan stresor untuk menstimulasikannya. Yang ketiga, respon bersifat jangka pendek dan tidak terus-menerus. Yang keempat, respon bersifat restoratif. LAS ini banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama, respon inflamasi. Respon ini distimulasi oleh adanya trauma dan infeksi. Respon ini memusatkan diri hanya pada area tubuh yang trauma sehingga penyebaran inflamasi dapat dihambat dan proses penyembuhan dapat berlangsung cepat. Respon inflamasi dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama, adanya perubahan sel dan sistem sirkulasi dimulai dengan penyempitan pembuluh darah di tempat cedera dan secara bersamaan teraktivasinya kini stamin sel darah putih. Kini berperan dalam memperbaiki permeabilitas kapiler sehingga protein, leukosit, dan cairan yang lain dapat masuk setempat yang cedera tersebut. Fase kedua, pelepasan eksudat. Eksudat adalah kombinasi cairan dan sel yang telah mati dan bahan lain yang dihasilkan di tempat cedera. Fase ketiga, regenerasi jaringan dan terbentuknya jaringan parut. Respon refleks nyeri. Respon ini merupakan respon adaptif yang bertujuan melindungi tubuh dari kerusakan lebih lanjut. Misalnya, mengangkat kaki ketika bersentuhan dengan benda tajam. Yang kedua, bagaimana dengan gas? Gas merupakan respon fisiologi dari seluruh tubuh terhadap stres. Respon yang terlibat di dalamnya adalah sistem saraf otonom dan sistem endokrin. Di beberapa buku teks gas sering disamakan dengan sistem neuroendokrin. General Adaptive Syndrome gas. Fase alarm. Waspada melibatkan pengarahan mekanisme pertahanan dari tubuh dan pikiran untuk mengadaptasi stresor. Reaksi psikologis fight or flight dan reaksi fisiologis tanda fisik curang jantung meningkat, peredaran darah cepat, darah di perifer dan gastrointestinal mengalir ke
kepala, dan ekstremitas. Banyak organ tubuh terpengaruh. Gejala stres mempengaruhi denyut nadi, ketegangan otot, dan daya tahan tubuh menurun. Fase alarm melibatkan pengarahan mekanisme pertahanan dari tubuh seperti pengaktifan hormon yang berakibat meningkatnya volume darah dan akhirnya menyiapkan individu untuk beraksi. Hormon lainnya dilepas untuk meningkatkan kadar gula darah yang bertujuan untuk menyiapkan energi untuk keperluan adaptasi. Teraktivitasinya epinefrin dan norepinefrin mengakibatkan denyut jantung, meningkatkan dan peningkatan aliran darah ke otot, peningkatan ambilan O2, dan meningkatnya kewaspadaan mental. Yang kedua, fase resistensi melawan. Individu mencoba berbagai macam mekanisme penanggulangan psikologis dan pemecahan masalah serta mengatur strategi. Tubuh berusaha menambahkan kondisi fisiologis sebelumnya kepada keadaan normal, dan tubuh mencoba mengadaptasi faktor-faktor penyebab stres. Bila teratasi, gejala stres menurun atau normal, tubuh kembali stabil termasuk hormon, denyut jantung, tekanan darah, cardiac output. Individu tersebut berupaya beradaptasi terhadap stresor. Jika ini berhasil, tubuh akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Yang ketiga, fase exhaustion, kelelahan, merupakan fase perpanjangan stres yang belum dapat terregulasi pada fase sebelumnya. Energi penyesuaian terkuras. Timbul gejala penyesuaian diri terhadap lingkungan seperti sakit kepala, gangguan mental, penyakit arteri koroner, dan lain-lainnya. Bila usaha melawan tidak dapat lagi diusahakan, maka kelelahan dapat mengakibatkan kematian. Tahap ini cadangan energi telah menipis atau habis, akibatnya tubuh tidak mampu lagi menghadapi stres. Ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap stresor inilah yang akan berdampak pada kematian individu tersebut. Adaptasi terhadap stresor. Adaptasi adalah proses di mana dimensi fisiologis dan psikososial berubah dalam berespons terhadap stres. Cara menangani stres. Yang pertama, peningkatan kesehatan. Yang kedua, mengurangi situasi yang menegangkan. Mengurangi respon fisiologis terhadap stres. Yang pertama, olahraga teratur. Yang kedua, humor. Yang ketiga, nutrisi dan diet. Yang keempat, istirahat. Yang kelima, teknik relaksasi. Dan yang terakhir, spiritualitas. Perbaikan respons perilaku dan emosional terhadap stres. Yang pertama, sistem pendukung. Yang kedua, intervensi krisis. Sekian dan terima kasih.